Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Dengan sihir itu, kau bisa kewujud lokapala ayahmu. Berarti kau bisa melakukan apa saja saat wujudmu wujud lokapala, tanya Ratna Dewi curiga akan sesuatu. Huahahaha, benar, benar, baiklah ku beritahu kalian berlima. Ayahku tak lebih dari boneka yang ku kendalikan. Dia memang memiliki hasrat besar pada wanita, namun hasrat itu bisa aku padamkan dengan sihir. Aku tinggal menyihir dirinya seakan-akan telah bersenggama dengan istrinya padahal kenyataannya dia tertidur dan bermimpi bersenggama dengan istrinya. Ujar Lingau tertawa senang. Jadi selama ini yang bersenggama dengan ibu guru adalah siapa? Tanya Mayang Sari terkejut, begitu juga dengan keempat saudarinya. Huahahaha, akulah yang menggauli ibu guru kalian. Jawab Lingau tertawa terbahak-bahak. Kau jahanam, bentak Laras marah. Kenapa kau marah? Kau cemburu kah? Guru dan ibu guru kalian tak jauh bedanya denganku. Dari kelima panglima perang Singgasari teman ayahku, guru dan ibu guru kalian memiliki selisih usia yang jauh dengan ayahku dan ketiga panglima lainnya. Bukankah usia guru dan ibu guru kalian sekarang hampir 40, sedangkan usia ayahku sudah 60 lebih? Balas Lingau. Aku tak cemburu, itu urusan kau dengan ibu guruku. Sahut Laras memerah wajahnya mendengar Lingaulah yang selama ini menggauli ibu guru mereka, sedangkan yang lainnya tak berani memandang wajah Lingau. Tak tahu kenapa mereka mulai tunduk pada Lingau setelah mendengar ibu guru mereka ditidurin Lingau setiap hari menggunakan ilmu sihir kewujud lokapala. Huahahaha, kalian berlima juga akan bernasib sama dengan ibu guru kalian setelah kalian menjadi istri-istri ayahku. Ayahku hanya akan bermimpi indah setiap hari seakan-akan telah bersenggama dengan kalian. Ucap Lingau tak malu-malu. Kelima wanita dewasa yang masih perawan itu sudah mengerti dan paham, justru sekarang merekalah yang terjebak melawan Lingau, sama saja bunuh diri. Tidak, mereka harus bisa bertahan, untuk membalaskan dendam guru mereka apapun rela mereka lakonin. Mereka masih memiliki rencana cadangan, bila tak berhasil membunuh Lokapala, setidaknya mereka akan berusaha menguasai Pulau Kencana Lokapala bagaimanapun caranya. Kau akan meniduri aku? Tanya Laras tak percaya sambil menggigit bibir bawahnya. Bukan hanya kau Laras, kalian berlima. Huahahaha, jawab Lingau lalu beranjak pergi dari ruangan itu tanpa menoleh walaupun dia diteriakin oleh kelima wanita dewasa itu. Kau sinting, teriak Laras menghentak-hentakkan kedua kakinya bergantian. Keparat kau Lingau, teriak Ratna Dewi lalu jongkok di lantai berpapan kayu ulin itu. Kau jahanam, teriak Mayang Sari tepekur di tempatnya berdiri. Kau gila Lingau, teriak Gendis menunjuk-nunjuk Lingau dengan telunjuk kanannya. Bangkai kau Lingau, teriak Cempaka lalu menendang meja kecil yang ada di samping kanannya. Lingau hanya tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan dari kelima wanita dewasa itu. Dalam hatinya dia berkata, akulah penguasa sebenarnya di Pulau Kencana Lokapala. Belum saatnya aku unjuk gigi. Masih banyak halangan untuk membangun kerajaan kecil yang aku idam-idamkan, walaupun hanya di pulau kecil ini. Dengan puluhan peti emas permata kepunyaan ayah, dari Macan Kumbang dan Kencana Ambar Ningsih yang aku rampas dari Pulau Ikan Emas, lebih dari cukup untuk membiayain impianku. Ketiga murid ayah akan kubinasakan dulu yang sangat mengganggu rencanaku, terutama si Warak itu. Dia terlalu cerdik. Begitulah setelah Lokapala mengambil kelima wanita dewasa itu sebagai istri-istrinya. Dan bayi perempuan Kencana Ambar Ningsih diasuh oleh kembar. Mulailah Lingau mempengaruhi ayahnya lagi untuk mengacaukan kerajaan Majapahit,
Setidaknya ketiga murid ayahnya bisa binasa di tangan orang lain karena mengacaukan pemerintahan Majapahit, jadi dia tak perlu turun tangan mencabut nyawa mereka bertiga dan juga termasuk ayahnya. Kita kembali ke bilik Lokapala yang dijenguk oleh kelima istrinya. Akan aku bicarakan dengan Lingau ke pulau ikan emas itu, kata Lokapala pada kelima istrinya. Baiklah, sahut Mayang Sari lalu mengajak keempat saudarinya keluar bilik. Mereka berlima menemui Lingau di salah satu bekas kapal perang bangsa Tartar dari sekian banyak kapal-kapal yang ditambat di pelabuhan kecil itu. Ada 7 pekerja yang sedang bekerja menambal beberapa bagian pada lambung kapal itu. Mereka disuruh istirahat oleh Lingau yang melihat kelima wanita itu datang bersamaan. Jika kelimanya datang bersamaan berarti ada hal penting yang akan mereka bicarakan. Kalian semua pergilah beristirahat di tempat biasa, lagian ini juga sudah hampir waktunya kalian mengisi perut. Nanti setelah waktunya kembali bekerja, tolong kalian bertujuh periksa kapal jong yang aku tambatkan di bagian timur pulau ini. Aku ingin kalian menghitung bahan-bahan yang diperlukan untuk memoles kembali warna pada kapal jong itu. Untuk pekerjaan kapal ini, esok saja kalian lanjutkan. Nanti aku sendiri yang akan menemuin kalian di kapal jong itu, ucap Lingau pada mereka bertujuh. Tentu saja mereka senang sekali mendapatkan lagi lanjutan pekerjaan dari Lingau bila pekerjaan mereka menambal bekas kapal perang ini selesai. Baik tuan, kapal jong yang mana? Tanya salah satu pekerja. Oh iya, aku lupa, kapal jong yang ku beri panji-panji warna biru tua. Ingat ya yang biru tua, jawab Lingau. Baik tuan, kami permisi tuan. Sahut orang itu lalu diikutin ke-6 temannya. Mereka adalah pekerja dari salah satu pedukuhan di Timur Jawa. Lingau sudah sering mempekerjakan mereka bertujuh. Mereka sementara tinggal di salah satu kapal jong yang tertambat pada bagian barat Pulau Kencana Lokapala. Setelah memastikan ketujuh pekerja itu sudah meninggalkan areal itu, Lingau melambaikan tangan kanannya pada kelima wanita untuk masuk ke dalam bekas kapal perang bangsa Tartar itu. Ada apa sampai kalian berlima ke sini? Tanya Lingau lalu duduk selojoran. Mayang Sari menceritakan pada Lingau tentang Mahisa Dharma yang membinasakan ular besar beracun, juga tentang ikan besar yang ada di pulau ikan emas. Mereka meminta Lingau tidak menurutin keinginan Lokapala untuk ke pulau ikan emas menangkap ikan besar purba itu. Begitu ya, kenapa tidak mau? Bukannya bisa ikan itu akan meningkatkan ilmu racun yang kalian tekunin? Tanya Lingau heran. Kami tak berniat mengambil racun yang ada pada ikan itu. Sudah cukup kanuragan yang kami pelajarin, jawab Mayang Sari. Kalian tinggal kasih tahu ayahku kalau kalian tak mau. Beres toh. Sahut Lingau, masalahnya, kami tak mau ayahmu mengira kami ini akan membangkang padanya. Balas Mayang Sari, lah, orang tua itu bukannya sudah tak bisa apa-apa lagi, kenapa takut? Mau kalian binasakan pun, dia sudah tak akan mampu melawan, ucap Lingau tersenyum. Kau tak menghalangi kami membinasakan ayahmu sendiri, tanya Cempaka terkejut. Memang selama ini mereka memendam dendam pada Lokapala. Mereka tak berani membinasakan Lokapala karena adanya Lingau yang kesaktiannya sudah tak diragukan lagi. Oh jadi selama ini, kalian hanya takut padaku? Tanya Lingau tersenyum lalu memeluk tubuh padat Laras yang berdiri di samping Lingau. Ich nakal, bisik Laras.